semoga bisa jadi berkat juga apa yang Pasti, bukan semoga. Jadi hilangkan kata semoga. Oh ya, Hilangkan kata mudah-mudahan. pasti. Pasti, karena semesta bicara kepastian. Oke. Semesta bicara hukum-hukum dan semua hukum adalah kepastian. Ya. Kamu melempar apel ke atas ya pasti jatuh. Aha. Besok pagi pasti matahari terbit. Ya, nanam padi pasti tumbuh, kan semua kepastian. Ya, betul-betul. Nah, seringkali kita melemahkan hukum-hukum tadi dengan semoga, mudah-mudahan. Pasti. Perbesar kapasitas dengan pasti Tuhan. Karena aku menyatu dengan sang berkat. Hidupku adalah berkat terindah, berkat terbesar. Berkat terindah, berkat terbesar ini mau salurkan kepada siapapun yang bertemu dengan saya, pada banyak orang. Hidupku menjadi saluran berkat, karena aku berkat terindah, berkat terbesar yang aku terima dari sang sumber berkat. Karena berkatnya Tuhan itu tidak terbatas. Atau kadang pilih-pilih Pak. Nah, betul. Jadi berkat itu yang sesuai dengan keinginannya itu. Betul, Ya. itu. Tuhan berkati saya tapi dipilih-pilih. Dipilih-pilih kan itu kan. Yang tidak sesuai nanti tidak dianggap berkat. Tidak ada berkat ya. Atau udah dikira berkat tapi karena nggak sesuai, wah kok kayak gini sih, ngeluh. Iya. Kan gitu kan. Sungut-sungut. Makanya kita bicara yang general dulu aja, yang umum. Makanya yang saya ajarkan setiap pagi begitu buka mata, hal pertama yang saya katakan, oh, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kehidupan yang baru, terlebih untuk kasih setiamu yang selalu baru dalam hidupku, juga untuk berkat-berkatmu yang mengalir sepanjang hari ini, berkat yang baru. Ini general dulu aja nih. Iya. Tuhan, terima kasih untuk kenyamanan-kenyamanan yang terus dilipat gandakan dalam kehidupan. Kenyamanan atas kesehatanku, Iya. kenyamanan atas rumah tanggaku, kenyamanan atas keuanganku, kenyamanan atas semua unit-unit bisnisku, kenyamanan atas keluarga besarku, atas lingkunganku, atas kotaku, dan atas negeriku. Tuhan, kita syukur kalau bunyiku belum bangun ya untuk istriku yang semakin sehat, semakin cantik, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tinggal itu setiap hari. Apapun yang ada kita syukur. Ada yang kita rasai berkat kecil, berkat besar. Nah, kadang yang berkat kecil itu dianggap sebagai hal yang sudah biasa. Itu bagaimana, Pak? Nah, justru ketika yang kecil pun sudah kita syukuri tadi, kita sudah mengucap syukur. Yang besar pun pasti Tuhan tambah-tambahkan. Maka barang siapa setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan pasti tambahkan perkara-perkara yang besar. Nah, sekarang yang kecilnya nggak kamu syukurin, masa mau tak kasih yang besar? Betul. Justru dimulai yang kecil dulu gitu. Nah, kalau kita sudah setia dengan yang kecil tadi, yang besar pun pasti Tuhan tambahkan. Saya pun dulu pernah mengalami ketika di dalam dompet waktu itu tinggal ada uang 1 lembar gitu. Udah langsung tak syukuri. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk uang ini. Aku bersyukur. Uang ini bisa aku pakai sepanjang hari ini. Aku nikmati berkat-Mu. Saya melihat yang ada, bukan melihat yang tidak ada. Kalau melihat yang tidak ada, kita mengeluh nanti. Yang namanya berkat itu tadi ya Pak ya, dia nggak pernah berhenti, selalu di mana saja mengalir. Ya, mengalir. Seperti air. Ya, berkatnya, kasihnya itu selalu mengalir. Seperti sungai. Ya, seperti sungai kan itu kan. Tidak pernah habis-habis. So, Nah, kuncinya kita harus satu frekuensi, kita pun harus menjadi aliran tadi, menjadi saluran. Jangan menjadi penambungan. Nah, selama ini banyak orang lebih ke penambungan bukan ke saluran. Kalau penambungan bicara ego lagi nanti. Menambung sebanyak-banyaknya. Padahal yang Tuhan mau kita menjadi saluran. Bukan bendungan. Bukan bendungan, bukan tambungan. Bukan. Ya. Kalau kita menjadi saluran nyaman. Selalu dialiri berkat-berkat tadi. Dan selalu baru berkatnya. ya. Kalau penambungan berkatnya nggak akan baru, ditampung kok. Ya. Oh, masih kok, masuk jalur yang baru kan ini. Kalau menjadi saluran ya udah selalu baru. Selalu baru. Oke Pak, kalau posisi kita saat tadi ya Pak menjadi saluran berkat gitu, ada nggak sih Pak berkat yang
apa ya istilahnya tertinggi atau levelnya tuh paling baik yang bisa kita berikan ke orang lain juga gitu kalau menurut Bapak sendiri? Ya kalau berkat yang paling tinggi itulah bagaimana kita bisa beri jawaban tadi loh atas permasalahan banyak orang. Kalau orang itu butuh kasih ya kita bisa menyalurkan kasih itu. Mau dipakai ya, Pak? Iya. Jadi memberikan diri kita itu. Maka ada ayat yang mengatakan persembahan paling tinggi itu adalah diri kita ini. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang harum. Ya, Pak. Nah, ketika tubuhmu, jiwamu itu sudah bisa menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang, itulah berkat yang tertinggi sebenarnya. Jadi berkat itu bukan apa yang kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan. Ya. Kenapa? Kan kuncinya kalau kita bisa memberikan berarti kita udah punya. Ya. Nah, selama ini banyak orang memaknai berkat itu kan yang diterima. Justru berkat yang besar itu ya bagaimana kita bisa memberi. Kalau kita sudah bisa memberi berarti kita itu sudah berfungsi kelimpahan, sudah tidak perlu minta berkat lagi. Kita sudah menyatu dengan sang berkat tadi, dengan sumbernya berkat tadi. Dan kita jadi berkat itu sendiri, Pak. Karena kita sudah menjadi berkat itu sendiri. Maka kita sudah nggak perlu minta berkat, kita itu sudah menjadi berkat tersendiri buat banyak orang. Ya kita itu berkat. Hidup kita ini berkat. Gitu. Maka kalau masih minta berkat, berarti kamu belum menyadari bahwa hidup itu adalah berkat. Gitu. Nah berkat terbesar ya diri kita ini berkat terbesar. Nah kalau menyadari diri kita berkat terbesar, ya berkat itu supaya bermanfaat. Dengan kita bisa memberi, bisa menyalurkan tadi lah, itulah berkat terbesar. Dan diri kita ini berkat terbesar. Maka dikatakan kita harus punya iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Iman itu apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Namanya diharapkan itu berarti kan belum kelihatan, belum ada itu. Tapi iman itu menjadi dasar. Maka orang-orang beriman itu orang-orang yang bisa meyakini hal-hal yang tidak terlihat. Nah sekarang ini kan terbalik, orang yakin kalau lihat dulu masalahnya. Ya, lihat bukti dulu kan. Gitu loh. Padahal orang yang beriman, namanya orang beriman itu dia meyakini hal-hal yang tidak kelihatan. Maka iman dikatakan apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka iman hubungannya dengan harapan tadi. Namanya harapan itu kan belum kelihatan, belum ada. Oke. Maksudnya berharap dengan yang sudah ada, gitu kan? Namanya berharap itu pasti sesuatu yang belum ada. Ya. Nah, maka iman itu berharap dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Nanti kalau kita sudah mengharapkan sesuatu dengan iman tadi ya buktinya nanti akan kelihatan. Nah, dia akan menjadi bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, selama ini banyak orang terbalik. Lihat dulu baru Percaya. Ya, kamu nggak akan pernah mendapatkan hal besar. Justru kalau bisa berharap itu ya hal yang belum pernah ada kalau bisa. Ya, nanti akan dibuktikan. Nah, kalau dibuktikan baru orang wow. Gitu. Tapi harus mulai membangun iman dulu, bangun iman yang besar tadi, membangun harapan yang besar tadi. Nah, makanya kalau di dunia ini disebut vision, orang-orang yang punya visi. Visi itu kan belum kelihatan, nah itulah iman. Dan dia akan terbukti ketika visi itu terus-menerus kita masukkan dalam pikiran kita. Ya udah itu akan membesar dan akan terjadi nanti. Nanti semesta akan mendukung apa yang menjadi harapan kita tadi. Bahannya nggak usah dipikir, semesta akan menyediakan bahannya. Selama kita sudah konsisten membangun harapan tadi. Apalagi harapan itu tujuannya untuk kebermanfaatan banyak orang. Udah semesta itu menyediakan bahannya, nggak usah dipikir caranya. Gitu. Jadi karena harapan itu pasti tercapai, tapi karena banyak orang itu harus belajar tentang ketekunan tadi loh. Nah banyak orang itu tidak tekun. Dan harapannya sebenarnya tinggal satu langkah lagi karena ketekunannya dia mulai muda tadi akhirnya tidak tercapai harapan itu. Gitu. Perlu konsistensi, perlu ketekunan kan. Pesimis itu benar-benar berarti sangat berpengaruh. Nah, banyak orang itu selalu
dilemahkan dengan pesimisme tadi. Kayak tadi. Nah, ini kan energinya harus terbentuk di komunitas yang baik juga. Nah, seringkali banyak orang startnya udah bagus, permulaannya udah bagus, tapi karena lingkungannya yang tidak mendukung, maka harapan-harapan yang sudah dibangun yang bagus tadi tidak tercapai gitu, karena dilemahkan oleh lingkungan orang-orang yang mempengaruhi kehidupan dia. Maka hidup terus kuat, hebat, bermanfaat, dan menjadi saluran berkat. Karena dirimu itulah berkat yang terbesar sepanjang sejarah. Ya, iman, pengharapan, dan kasihnya action Ya, ini kasih itu action. Oke. Ya, iman tadi, ya, iman itu sebagai dasar dulu. Iman itu dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, ini jelas dulu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapan tadi kan belum terlihat. Nah, kita bangun dalam iman tadi, kan nanti akan terbukti. Apa yang kita harapkan akan terbukti menjadi nyata nanti. Ya. Iman, pengharapan, kasih itu actionnya. Jangan cuma punya mimpi besar tapi enggak disertai dengan langkah-langkah yang besar. Ya. Kalau mimpi besar ya langkahmu harus besar gitu kan. Ya. Nah, contoh ya, saya dulu mimpinya kan, Tuhan, aku mau menjadi gembala yang bisa memberi makan domba-domba. Nah, saya action. Kalau buat action saya dulu masih sebatas pakai logika. Wah, aku mau bekerja supaya nanti hasil dari kerjaanku tadi, gajiku bisa tak pakai untuk menghidupi domba-domba kan. Kayaknya terbatas. Gaji orang bekerja berapa sih? Kadang tak pakai untuk memenuhi keluarga sendiri pun nggak cukup kan itu. Tapi minatnya saya action. Action kasih ada. Gantikan waktu itu cincin kawin saya sama kalungnya istri. Action kasih. Saya lebih melihat kepentingan banyak orang tadi daripada kepentingan pribadi saya. Banyak orang kan sulit melepas, apalagi cincin kawin itu kan ada ikatan, ada sakralnya katanya gitu kan. Nah, ada tulisannya di situ. Jadi saya lebih melihat ke tadi kasih tadi, action tadi. Oke, menarik ya, Chris. Sangat. Ya. Kesimpulan begini, ya. Itu pertemuan kita itu, kita pertemuan orang-orang yang banyak tadi, punya apa? Untuk saling melengkapi. Nah, misalnya saya ketemu Berto ya. Kehadiran Berto itu akan mengisi kekurangan yang ada dalam diri saya. Sama halnya kehadiran saya mengisi apa yang belum ada dalam diri Berto. Sama dengan Grace pun juga gitu. Grace bisa mengisi apa yang masih kurang dalam diri saya, dalam diri Berto. Itu juga saya, Berto, bisa mengisi apa yang belum ada di kamu. Jadi Tuhan pertemukan itu kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Makanya saya ajarkan bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Ya, sampaikan juga untuk anak muda, karena banyak anak muda itu karena pernah punya pengalaman buruk di dalam keluarga ya, itu susah sekali mengampuni orang tuanya. Katalah dulu waktu kecil merasa seperti dianaktirikan, waktu kecil sering disuruh-suruh terus, dibedakanlah dengan saudara yang lain. Nah, itu kadang mewarnai kehidupan itu sampai perjalanan ke depannya, karena masih mengingat hal ini, suatu keburukan tadi, menganggap orang tuanya membeda-bedakan tadi. Nah, ini perlu pengampunan. Ya, Tuhan, terima kasih. Kalau dulu saya sering dibedakan, saya dulu sering disuruh-suruh. Oh, itu tandanya bahwa aku ini anak yang berbeda dengan saudara yang lain. Nah, anak yang punya nilai lebih. Terima kasih Tuhan, dengan kejadian itu aku menjadi semakin kuat seperti sekarang. Atau ketika waktu kecil diperlakukan tidak baik dengan orang tuanya, saya punya pengalaman pahit. Saya dulu, orang tua saya itu kalau saya pulang telat itu ya, kalau sore itu sering main, aturan di keluarga saya, kalau udah dengar adzan maghrib itu sudah di rumah semua. Nah, saya sering kan telat, jadi udah maghrib belum sampai rumah, dicari. Masih asing main itu kan. Tahu nggak, bapak saya itu bawa pendong. Bawa pendong, kadang bawa sabuk, saya diajar sampai nangis kejerit. Saya pernah diikat juga. Nah, saya kan ada luka batin dengan orang tua, dengan bapak saya itu. Tapi setelah ini saya lepaskan sama Tuhan. Terima kasih tuh, aku mengampuni bapak.
Karena bapakku dulu belum pernah mendapat pelajaran tentang parenting. Belum dapat pelajaran tentang bagaimana mendidik. Apa yang dilakukan bapakku karena bapakku tidak tahu tentang pendidikan yang baik. Aku mengampuni. Sudah aku hapus luka-luka waktu kecil. Aku bangga punya bapak yang mendidik saya dengan disiplin. Karena apapun tujuan bapakku adalah baik adanya. Akhirnya plong. Ketika saya belum ngampuni itu, saya tuh dengan bapak saya dulu sering bertengkar. Ketika saya belum melepaskan pengeluaran, masih ada luka batin.